Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini menginjak hari ketiga ya HT2 ini ya. HT2 hari terakhir. Enggak, keempat. Oh, hari keempat. Oke, hari keempat. Terus terang ini saya tidak banyak referensi tentang Mbak latar belakangnya itu kayak apa, bagaimana, selama ini gimana, terus keterlibatan di sini sebagai apa, itu saya nggak tahu. Mungkin untuk pertama kan afdolnya kita kenalan dulu. Gitu ya. Silakan kenalan, Mbak. Iya, saya kan Nusa Pertiwi. Nusa Pertiwi. Oke, Terus apa lagi? Ya apa profesinya, terus apa yang yang menjadikan jenengan sampai sini itu kan? Oh iya, saya ini ngisi workshop pemeranan. Jadi Mbak ini aktris, gitu. Oke. Itu awalnya dulu gimana? Dari kuliah, dari sanggar, dari apa gitu? Iya, awalnya kuliah di ISI Jogja. Oke. Terus ya udah. Aslinya dari mana dulu? Aslinya Jakarta. Asli Jakarta. Jakarta, terus kuliah di Jogja, ISI gitu kan. Lulus. Tapi sebelum masuk ke ISI itu bagaimana dulu mengenal teater itu? Ikut sanggar teater di Jakarta. Namanya Rumah Teater. Rumah Teater di Jakarta. Di Jakarta Timur. Itu masa SMA ya? Saya SMA kelas 2 SMA. SMA 2 SMA. Terus akhirnya merantau ke Jogja. Kuliah di jurusan teater. Nah, terusan itu selama di teater itu sudah berproses kesenian itu sejak kuliah atau setelah lulus kuliah? Sebelum kuliah. Sebelum kuliah. Nah, biasa tolong ceritain lah perjalanan itu di masa-masa perkuliahan dan berbarengan dengan proses teater. Awalnya sih ikut sanggar di Jakarta Timur, terus habis itu kuliah di ISI, terus proses di ISI, terus lulus, terus main film, terus lulus, ya tetap berteater, tetap main film, udah gitu aja sih. Lah di Jogja itu di teater apa? Gabung di grup atau bikin grup sendiri atau gimana? Aku malah punya sekolah kecil-kecilan sih tentang acting gitu. Sekolah acting namanya Laboratory of Acting gitu. Jadi memang acting by research lah gitu. Acting by research gitu. Jadi kenapa acting by research itu karena saya menekankan acting yang natural. Nah, untuk acting yang natural itu kan butuh riset gitu kan, untuk bermain natural. Jadi capaiannya bukan hanya untuk bermain film atau bermain teater, tapi acting sebagai laboratori gitu. Acting sebagai laboratori, jadi kan banyak ya capaiannya gitu. Selain itu dan bagaimana acting itu menjadi pintu kecerdasan gitu. Nah, waktu membuat sekolah kecil-kecilan itu sama teman-teman atau sendirian atau gimana? Waktu itu semasa pandemi. Sebenarnya awalnya sebelum pandemi udah. Dan bahkan waktu itu maunya di Solo bikinnya karena kan banyak request di Solo. Terus akhirnya pandemi nggak jadi, akhirnya yaudah kita berangkat lewat online aja gitu, sekolah online, workshop online di di Zoom gitu, di Telegram, awalnya di Telegram malah gitu workshopnya, terus malah lebih luas kan jangkauannya gitu, terus akhirnya sekarang konsisten sampai sekarang gitu kan. Awalnya yaudah kita bikin waktu itu yaudah biar orang-orang tuh anak muda gitu biar nggak ingat-ingat pandemi lah gitu. Jadi waktu itu 2 minggu ada ngasih beasiswa kepada teman-teman yang pengen belajar, terus 1 hari 8 jam belajarnya gitu.
Itu yang dibentuk itu konsepnya sanggar atau sekolah semacam ada kurikulumnya atau gimana? Campur sebenarnya. Campur. Jadi kalau sebenarnya berangkat dari sanggar tapi ada kurikulum gitu. Itu di Jogja itu. Di Jogja. Dan biasanya itu sifatnya online. Sifatnya online. Berarti dari 2020 itu ya? Iya, 2020 sampai sekarang masih online gitu. Online. Jadi ini selama mendirikan ini malah semacam ide baru ya? Iya malah ide baru. Dan belum tentu ketemu muridnya ya, katakanlah gitu kan. Jadi hanya terdaftar di online juga. Iya, tapi murid-murid saya ketika saya ngisi offline kayak di sini nih, sekarang kan saya ngisi offline di sini, mereka datang, mereka ikut, ada tiga orang kan gitu, mereka ikut. Terus ada kemarin yang di Bali ngisi saya, mereka datang gitu, yang orang Balinya gitu. Terus misalkan yang di Papua misalkan dia datang, yang orang Papuanya gitu, ikut gitu. Kalau dihitung-hitung itu kemarin sudah bisa merangkum berapa murid ya dari cara seperti itu? Ya, 565-an. Sampai 565. 565. Jadi Anda itu sudah membuat grup dunia maya ya, setelah dunia maya ya. Hanya saja nggak tahu nih bentuk aplikasinya apa. Nggak pakai aplikasi ya. Enggak. Jadi waktu itu awalnya belajar dari Telegram. Telegram. Terus biar murah aja karena kalau nge-Zoom kan mahal kuotanya karena awal pandemi banget, banget Maret. Dibentuk mungkin hari ini ya dibentuknya. Apanya? Tanggal ini ya kayaknya. Malah tanggal ini. Tanggal ini. Ini tanggal 26 ya. Iya benar banget 26. Berarti pas hari ini Pas juga. hari ini 2 tahun yang lalu saya bikin sekolah acting online, terus workshop 3 hari gitu online di Telegram. Teknisnya saya bikin kayak podcast gini bla bla bla, terus ngirim ke mereka, terus mereka tanya jawab via chat, terus saya jawab, saya rekam, saya kirim jawabannya gitu loh. Gitu. Karena untuk biar mereka yang nggak bisa ikut saat itu juga bisa dengerin, kayak gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya waktu itu buat ngerayain Hari Teater Dunia dan Hari Film Nasional. Tapi bahasnya acting film dan acting teater. Nah, terus hasil workshopnya itu jadi film pendek. Gitu. Jadi film pendek. Itu bisa di searching di YouTube-nya Eka Nusa Pertiwi Acting School gitu kan. Eka Nusa Pertiwi Acting School. Itu hasil, jadi mereka suruh ngirim video pendek gitu. Jadi saya ngasih tema. Ini dilakukan oleh sutradara Iran juga. Sutradara film Iran. Aku lupa siapa namanya. Jadi waktu di pandemi dia mengumpulkan aktor-aktor untuk bikin film gitu. Aktor Iran untuk bikin film, terus dengan satu tema. Lalu ya dong terserah gitu. Nah lalu dikumpulin video-video itu dijadikan sama si sutradara itu jadi film. Nah saya juga kayak gitu. Jadi mereka saya kasih tema. Satu tema perspektifnya berbeda-beda, caranya dimensinya berbeda, pendekatannya berbeda. Iya, gitu kan. Jadi sutradaranya itu adalah editor. Sutradara dan adalah berhasil editor. Gitu ya. Dan berhasil gitu. Ya itu kan awal ide itu muncul kan karena masa pandemi. Pertanyaannya kalau sudah endemi. Kalau endemi saya apakah itu masih berlanjut? Enggak. Atau kalau sekarang tetap berlanjut, ada online-nya gitu, ada online-nya karena dan ini malah intens, maksudnya saya bikin benar-benar yang 1 semester gitu. 1 semester, tapi 1 semester, terus udah ada kurikulumnya kayak gitu. Terus tapi kita juga misalkan 6 kali pertemuan itu kita ganti di offline untuk ujian. Jadi misalkan yang semester ini kita janjian, kita ujiannya mau di mana? Di Bandung kah? Di Jakarta kah? Atau di Jogja kah misalkan? Kopi Darat. Gitu. Jadi kita ini kita kayaknya untuk semester ini kita di Jogja nih ujiannya. Jadi yang dari Jakarta, yang dari mana-mana ke Jogja mau.
Mau. Dan Anda mengakomodasi itu semua. Enggak, mereka yang akomodasi. Oh, Mereka mau akomodasi. Jadi semacam kayak kemah bersama, kemah budaya gitu, ngumpul. Lebih ke sekolah sih. Lebih sekolah. Kayak lebih ke summer school gitu. Oke. Ke summer school gitu. Jadi kalau di summer school kan misalnya kalau kita di luar nih, misalnya Tapi tunggu dulu, itu umuran berapa sebenarnya kalau kuliahan. Kuliahan. Oke, makanya udah dewasa. Tak pikir SMA, kalau SMA Papua atau dari Maluku apa udah oke. Kalau SMA oke, apa nek kuliah oke. Kuliahan. Bahkan justru murid saya ada yang lagi kuliah di Cina. Oke. Lagi kuliah di Cina gitu kan. Nah, terus ini gimana aku ujiannya Kak? Ya udah tunggu kamu lulus aja. Dia kan lagi ambil S2 di Cina. Nah, itu. Jadi kamu tunggu lulus aja gitu kan. Baru kamu belajar offline gitu kan. Itu sih jadi sistemnya kayak saya terinspirasi waktu ke Amerika itu terinspirasi dengan Stella Adler Acting School di LA tapi yang bukan di New York gitu kan. Dia punya summer school gitu kan. Di summer schoolnya itu summer school itu cuma belajar 10 hari sampai 14 hari lah gitu. Nah, kita benar-benar intens belajar acting selama 10 jam setiap harinya gitu. Nah, terus memang ujiannya tetap pentas gitu. Dari situ ya namanya summer school kan. Nah, jadi emang intensnya di situ kayak gitu. Jadi memang saya mau mengarah ke sana gitu. Jadi modelnya kayak dari maya ke nyata ya. Iya. Sebenarnya maya itu tuh kita gunakan untuk promosi. Bukan semata-mata harus online gitu, enggak. Tapi kita juga nggak alergi dengan maya ya, dunia maya gitu. Itu memudahkan kita kan untuk. Jadi itu tuh strategi promosi aja sebenarnya. Kalau kita bisa menggunakan itu gitu untuk mempromosikan kayak YouTube ini gitu kan. YouTube ini ya untuk mempromosikan gitu. Yang paling enak ya belajar ya di dunia nyata. Ya ada ininya, ada energi yang tersampaikan juga gitu. Iya. Makanya saya membayangkan itu kayak ruang guru itu kan. Iya. Anda itu kan mentransmisikan keilmuan teater ke teman-teman yang mungkin malah basicnya bukan teater mungkin ya. Karena kalau mereka udah kuliah teater, saya pikir kurikulumnya sama. Ada kok yang kuliah teater. Nggak, di sini juga? Diisi ada anak ISBI juga, terus ada anak ISI Solo yang ikut kelas saya. Apa itu tidak bertuburkan secara kurikulum atau memang beda sih kurikulumnya tiap perguruan tinggi yang seni ya? Jadi gini, karena dulu saya di ISI, sebenarnya saya juga ngambil saya ambil kurikulum di ISI, tapi bagaimana disederhanakan. Jadi misalkan saya tempuh di ISI 4 semester, saya jadikan satu kurikulum, 1 semester di sekolah saya, tapi basic-basicnya aja. Itu basic-basicnya aja. Terus gimana saya menyampaikan itu dengan cara sederhana gitu. Dan bisa diakses oleh orang awam gitu. Karena dan itu juga memang tidak membatasi ya. Iya. Hanya kebetulan kita ini kan bicarakan yang sesama kuliah jurusan teater. Karena mungkin kan basis kultur juga berbeda. Mungkin kayak di ISI Solo gitu kan paling orientasi pada tradisi mungkin ya, ketoprak atau orang atau apa semacam gitu ya. Nah, terusan itu goalnya apa ya maksudnya dari sekolah acting itu? Goalnya sebenarnya karena laboratory of acting, saya sih enggak kadang gini ya, kalau misalkan orang bikin sekolah acting untuk jadi artis gitu ya, untuk jadi artis, atau misalkan karena saya artis misalkan gitu kan, terus kamu masuk sekolah saya kamu akan jadi artis, ya kamu ke agensi bukan ke saya, gitu loh, gitu. Jadi ya goalsnya tergantung diri sendiri sih, masing-masing gitu. Saya nggak mikirin goalsnya apa, yang penting saya ngajar, ngasih ilmu yang bener, gitu aja. Ide itu masih di wilayah praktisi ya, artinya ya. Kurikulumnya kurikulum praktisi ya. Kira-kira ada nggak kurikulum yang bicara tentang konten atau teater untuk apa, katakanlah gitu?
Iya. Kalau itu kan bicara keaktoran, ekspresi, gestur atau pola tubuh atau apa. Tapi kan pertanyaan itu kan keterampilan saja. Pertanyaannya, adakah kurikulum yang membahas atau memperbincangkan fungsi teater dalam konstelasi sosial politik, sosial kultur? Karena gimana pun juga bahwa kita berkarya itu untuk orang lain. Benar. Yang untuk kita itu ya itu tadi untuk kalian-kalian saja. Lah kalau sudah ahli mengopo kan gitu kan pertanyaannya. Benar. Lah ada nggak kurikulum yang membahas untuk hal-hal semacam gitu? Kalau kurikulum itu belum ada. Oh, belum ada, tapi saya sedang melakukan itu. Misalkan kayak kemarin di Papua, gitu. Saya ke Papua, saya ngisi pelatihan acting juga di Papua. Terus yang ikut bukan aktor-aktor, yang ikut orang-orang pedalaman di Papua. Menarik gitu. Dan goalsnya memang pentas, gitu. Goalsnya memang pentas, tapi jadi kayak teater terapan. Ya. Nah, teater terapan. Jadi kayak ada apa sih di sana? Ada cerita apa sih di sana? Apa sih yang harus digali di sana gitu. Terus mereka bisa apa sih? Lalu kita buatlah jadi teater. Dikasih pelatihan dulu, lalu kita buat teater, lalu pentas. Nah, pentas itu kami fasilitasi gitu. Kami fasilitasi kerjasama sama dinas apa namanya, sama salah satu komunitas lah di sana. Maghrib dulu. Tadi adzan, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai kepada terakhir tadi apa? Bicara tentang gimana itu untuk persoalan teater menjadi media penyampai sebuah persoalan untuk diperbincangkan ke publik, karena gimana pun juga pentas itu adalah mimbar bebas untuk menyampaikan sebuah masalah kehidupan yang harus kita refleksikan. Makanya penonton teater itu penghayat. Benar. Bukan penonton. Nah, benar. Itu saya ingin pendapat jenengan. Ya kalau saya sih berorientasi pada penonton yang bukan orang teater. Gitu. Mungkin setelah saya lulus kuliah itu. Setelah saya lulus kuliah 2015, lalu saya garap di 2018, mulai jadi sutradara tuh 2008. Maksudnya mulai jadi sutradara yang setelah lulus gitu. Setelah lulus tidak membawa konvensi kampus gitu. Gitu mulai 2018. Nah, terus penontonnya juga bukan penonton teater. Nah, itu penonton anak-anak SMA dan itu untuk edukasi. Dan dari hasil riset. Nah, bagaimana itu hasil riset gitu kan? Saya pentaskan menjadi sebuah teater dan itu bisa dinikmati oleh anak-anak SMP, SMA. Dan bukan orang teater. Nah, terus kita sebenarnya sih harusnya begitu ya. Misalnya harusnya tuh bukan harusnya begitu ya. Karena ada teater yang memang untuk bisa dinikmati oleh orang-orang teater. Teater untuk bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, itu harus berjalan beriringan. Gak semua teater ya. Gak semua teater itu pentas teater untuk dinikmati orang-orang teater aja. Lalu gimana masyarakat umumnya? Jadi memang saling mengisi sih Mas, kalau menurut saya gitu. Nah, ada tipe, mungkin kan di situ kan lahirlah gerakan teater, ya kan, gerakan teater kayak ada teater tubuh, ya kan, yang atau terus gerakan teater eksperimental gitu kan, gerakan teater terapan gitu kan. Nah, terus itu harus berjalan. Itu harus berjalan beriringan gitu. Kalau enggak akan maju teater Indonesia gitu loh. Iya. Itu sih kalau menurut saya. Hanya harus ada yang dinarasikan. Iya, benar. Jadi karena kita agen perubahan juga. Iya, jadi dan itu harus kompak sih menurut saya. Ini grup teater tubuh nggak mau misah, ini grup teater terapan nggak misah, ini grup teater yang khusus teater eksperimental nggak misah. Terus saling menghujat, nggak gitu, tapi saling melihat. Oh, dia lagi kayak gimana sih? Oh, isunya ini. Oke, ketika aku orang teater yang sering ke umum, ke masyarakat umum gitu, teater terapan gitu,
melihat teater tubuh, oh lagi kayak gini, ya udah bisa kita aplikasikan di teater terapan juga bentuknya, misalkan kayak gitu. Itu kan cuma sekedar bentuk ya, Iya. kayak gitu. Tapi kalau saya pikir gerakan teater Indonesia tuh lebih berkembang, Mas, gitu, lebih berkembang dan lebih luas dibandingkan misalkan Malaysia gitu kan, dibandingkan Singapura kayak gitu, itu sih. Iya. Oke Mbak, saya pikir juga Oke. banyak kita Iya. masih banyak lagi yang mau Iya. kita bicarakan Iya. karena ya dunia film belum kita bahas kan. Iya. Ya siapa tahu nanti kalau ke Solo tak undang lagi lah untuk podcast, dan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin Makasih, ada Mas. yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Udah Udah itu aja. Udah, itu aja. Oke, terima kasih podcast hari ini dengan Mbak. Eka Nusa Pertiwi Oke, sampai ketemu podcast selanjutnya. ya.